Biografi Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Raden Mas Suwardi Surjaningrat terlahir di keluarga keraton Yogyakarta. Ia merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Raden Mas Suwardi Surjaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Sebagai figur keluarga bangsawan, karena beliau memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara supaya dia bebas dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di Europolitech School atau sekolah dasar Belanda selama 7 tahun di Yogyakarta. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Setelah lulus, Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kedokteran dan mendapatkan beasiswa di Sofia, sebuah sekolah khusus kedokteran, namun beliau tidak menyelesaikan pendidikan karena kondisi kesehatan yang buruk. Ki Hajar Dewantara kemudian memulai karir sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar, seperti Surat Kabar Setyo Tomo, Medan Java, dan The Express. Salah satu tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu berjudul Ice and Netherlands Was, atau dalam bahasa Indonesia berarti seandainya aku seorang Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar milik Douwe Dekker bernama The Express pada tahun 1913. Artikel tersebut ditulis sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah Belanda yang ingin mengumpulkan sumbangan dari Indonesia atau saat itu disebut Hindia Belanda untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Awal perjuangan. Ki Hajar Dewantara bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker kemudian mendirikan Insight Party, partai pertama di Indonesia yang bertujuan untuk mempersatukan Hindia Belanda serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini aktif bergerak di seluruh penjuru Hindia Belanda untuk mendapatkan dukungan rakyat serta menyebarkan gagasan nasionalisme untuk mengakhiri penjajahan di Indonesia. Bentuk protes yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut akhirnya menimbulkan kemarahan dari Belanda, hingga beliau kemudian diasingkan ke Belanda. Di masa pengasingannya di Belanda, Ki Hajar Dewantara tidak berhenti memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Indonesia. Selama berada di Belanda, beliau mendalami bidang pendidikan hingga memperoleh sertifikat Europees Acte. Setelah melewati masa-masa pengasingannya, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya yang lain mendirikan Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa merupakan wadah yang dibentuk untuk memberikan pendidikan serta menanamkan jiwa nasionalisme kepada rakyat pribumi. Akhir perjuangan. Dari pengalamannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa perjuangan kemerdekaan harus didasari oleh jiwa nasionalisme yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Hal inilah yang menjadi tujuan awal dari dibentuknya Perguruan Taman Siswa. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Taman Siswa berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi sistem pendidikan nasional serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada rakyat. Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara dihormati sebagai Bapak Pendidikan atau pelopor pendidikan di Indonesia. Bahkan hari kelahiran beliau ditempatkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setelah 37 tahun memimpin perguruan taman siswa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara menyatakan wafat. Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 trilogi, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang memiliki arti guru atau pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi teladan bagi peserta didik. Konsep trilogi selanjutnya adalah Ingmadia Mangunkarsa. Semboyan ini berarti di tengah membangun keinginan.
Seorang guru atau pendidik yang berada di tengah-tengah, peserta didik harus terlibat dalam segala aspek pembelajaran demi mencapai tujuan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Konsep teologi kejandawan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang, memberikan dorongan. Pendidikan memberikan dorongan bagi murid untuk mengembangkan bakat sesuai dengan keinginannya. Terima kasih.